Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Andi Boka. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue akan bercerita mengenai seorang sosialita di Hong Kong yang dimutilasi, kemudian potongan-potongan tubuhnya dijadikan sup. Berikut kisah selengkapnya. Abby Choi atau nama aslinya Chai Tian Fen lahir di Hong Kong pada tanggal 11 Juli tahun 1994. Profesinya adalah seorang model dan influencer. Kiprah Abby Choi di dunia pemodelan memang tidak perlu dilakukan lagi. Influencer asal Hong Kong ini sudah muncul di berbagai sampul majalah terkenal, mulai dari Le Officiel Monaco, Elle, Harper's Bazaar hingga Vogue China. Ia merupakan tamu reguler di Paris Fashion Week. Abby juga kerap mendatangi berbagai acara fashion show berkelas seperti Dior, Hermes, dan Louis Vuitton. Kehadirannya di acara tersebut sering dibagikan Abby di akun Instagram pribadinya. Di samping itu, nama Abby Choi sudah dikenal banyak artis ternama. Di sejumlah kesempatan dirinya pernah berfoto bersama Pharrell Williams, anggota boy group Korea Selatan EXO-L, hingga aktor Lee Soo-hyuk. Abby merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Dia berasal dari keluarga pebisnis kaya di Cina. Diperkirakan kekayaan bersih Abby sebesar 100 juta dolar Hong Kong atau sekitar 194 miliar rupiah. Dengan kekayaan sebanyak itu, tak heran jika dirinya memiliki beberapa rumah mewah dan mobil Mercedes. Harta yang ia miliki semakin banyak, terlebih setelah Abby menikah kembali dengan Tam Chuk Wan pada tahun 2016 yang lalu. Suami barunya tersebut adalah putra dari Tam Chap Wan, pendiri jaringan restoran Tam Jai Yunan Mixian. Diketahui bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki lebih dari 150 cabang di berbagai negara, meliputi China, Jepang, Singapura, hingga Australia. Sebelum menikah dengan suami barunya, Abby Choi lebih dulu menikah dengan Alex Kwong. Mereka menikah pada tahun 2012 ketika Abby masih berusia 18 tahun. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai oleh 2 orang anak yang masing-masing berumur 10 tahun dan 8 tahun. Sayangnya bahtera rumah tangga bersama Alex harus kandas. Barulah pada tahun 2016 sosialita asal Hong Kong tersebut memulai pernikahannya yang kedua dengan Tam Chuk Wan. Walaupun sudah bercerai, Abby Choi ternyata masih tetap memberikan dukungan finansial kepada mantan suami beserta keluarganya. Abby Choi menyuruh mantan mertuanya untuk tinggal di apartemen mewah yang dibelinya. Setelah itu, dia juga membantu mantan saudara iparnya membeli rumah sendiri. Namun, air susu malah dibalas air tuba. Seluruh anggota keluarga mantan suaminya malah nekat memutilasi Abby Choi. Diketahui pembunuhan tersebut disebabkan oleh Abby yang berencana menjual apartemen yang ditinggali oleh mantan suami dan mantan mertuanya di Cadore Hill di Ho Man Tin. Meskipun begitu, Abby berjanji apabila apartemen itu dijual, ia akan memindahkan keluarga mantan suaminya itu ke tempat yang baru. Hanya saja, keputusan tersebut memicu perdebatan dengan mantan ayah mertuanya yang berujung pada pembunuhan sadis Abby. Pada tanggal 21 Februari tahun 2023, dengan memanfaatkan permintaan Abby untuk menjemput anak-anaknya yang bersamanya, Anthony Kwong, supir pribadi sekaligus mantan iparnya, melancarkan rencana pembunuhan yang diotaki ayahnya, mantan mertua Abby. Kejadian itu diketahui mulai terungkap sejak Abby Choi dilaporkan hilang keesokan harinya pada Rabu tanggal 22 Februari. Perempuan itu terakhir kali terlihat bersama mantan kakak iparnya yang bekerja sebagai sopirnya. Penyelidikan pun berlangsung. Polisi memeriksa keluarga mantan suami Abby Choi, tetapi menemukan bahwa mereka memberikan keterangan palsu. Hal itu membawa polisi ke rumah kontrakan 3 lantai di Lung Mei Tsuen, distrik Taipo, di mana mereka menemukan potongan tubuh Abby Choi pada Jumat tanggal 24 Februari. Kontrakan itu disewa oleh mantan mertua Abby Choi.
Parahnya lagi, pelaku yang merupakan mantan suaminya, Alex Kwong, tega memasak potongan tubuh Eby Choi menjadi sup. Bagian kepala Eby ditemukan di sebuah panci besar berisi sup. Dalam panci tersebut juga ditemukan jaringan tubuh lainnya yang mengejutkan. Ditemukan potongan tubuh yaitu kaki Eby Choi dalam lemari es. Polisi juga menemukan penggiling daging, gergaji listrik, 2 jenis parang daging, palu, pelindung wajah, jas hujan hitam, dan tas tangan ungu milik Eby Choi. Namun badan dan tangan Eby Choi belum ditemukan. Tuntutnya polisi menangkap mantan suami Eby Choi, Alex Kwong, saat mencoba melarikan diri ke dermaga di Pungchung, di salah satu pulau terpencil di kota itu. Dia membawa uang tunai sebesar 500 dolar Hong Kong atau setara 63.600 dolar Amerika dan beberapa jam tangan mewah senilai 4 juta dolar Hong Kong ketika ditangkap. Selain itu, kakak laki-laki Alex yaitu Anthony Kwong, 31 tahun, dan kedua orang tua mereka, Kwong Kau dan istrinya serta kekasih ayahnya yaitu Chiwing, berusia 40 tahun, juga ikut ditangkap dan ditahan. Mereka didakwa dengan pembunuhan. Kwong Kau, mantan ayah mertua Eby Choi, diyakini sebagai dalang rencana pembunuhan terhadap korban. Pria berusia 65 tahun itu adalah mantan sersan polisi yang meninggalkan kepolisian pada tahun 2005. Total 5 tersangka yang ditangkap dalam kasus pembunuhan Eby Choi. Dalam persidangan pertama pada tanggal 27 Februari, 3 pria dari pihak mantan suami Eby meliputi ayah mertua, kakak ipar, didakwa atas pembunuhan. Sementara ibu mertuanya didakwa atas menghalangi jalannya peradilan, dan Chiwing, kekasih ayahnya, dituduh telah membantu menyembunyikan Alex sebelum berupaya melarikan diri dari Hong Kong. Mereka ditangkap tanpa jaminan. Motif Kwong keluarga ini diduga adalah harta. Mereka tak rela apartemen senilai 72,8 juta dolar Hong Kong yang diregistrasi atas nama anggota keluarga ini hendak dijual Eby Choi. Selama hidup, Eby memang terus membantu finansial keluarga mantan suaminya, termasuk agar keluarga Kwong bisa tinggal di apartemen mewah dan membeli rumah. Sejumlah pengacara telah memberikan saran bahwa Eby bisa melakukan penjualan bila ia bisa menunjukkan bukti bahwa dirinya yang membayar apartemen ini. Di dalam suatu panci besar terdapat kepala Eby Choi. Polisi melakukan tes DNA dan memeriksa dental record atau rekam medis gigi untuk mengidentifikasi identitas pemilik kepala. Sementara itu, panci yang ukurannya lebih kecil, polisi juga menemukan sejumlah tulang manusia. Saat menemukan barang bukti ini di TKP, polisi memutuskan untuk tidak mengotak-atik panci berikut isinya. Alasannya agar barang bukti ini bisa diamankan dalam kondisi seasli mungkin. Pakar forensik merekomendasikan kepada polisi supaya mereka tidak meneruskan pemeriksaan di lokasi demi mempertahankan kondisi barang bukti. Pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk mengangkut panci ini ke kamar jenazah untuk diinspeksi lebih lanjut. Sedangkan dokter forensik mengatakan kepada pihak berenang bahwa mereka menemukan lubang berukuran 6,5 kali 5,5 di belakang tengkorak korban. Mereka meyakini itu adalah pukulan kritis yang membuat Eby kehilangan nyawa. Dokter forensik tersebut juga menjelaskan alasan dari pembunuhan sadis dengan memotong bagian tubuh hingga berkeping adalah untuk mengganggu proses penyelidikan dari pihak berenang dalam memeriksa DNA. Pelaku ingin menghilangkan kepala dan lengan untuk menambah kesulitan dan mengidentifikasi sidik jari. Dokter juga mengatakan bahwa sup yang dibuat dari bagian tubuh Eby bukan untuk dimakan, tetapi untuk menyembunyikan DNA dan tidak ada alasan lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.